Anda kembali menyaksikan spesial program Property and Infrastructure Outlook dalam rangkaian Economic Outlook 2023 CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar. Konsultan Knight Frank Indonesia mengungkapkan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kunci dari kesiapan serta ketahanan sektor infrastruktur dan properti Indonesia dalam menghadapi potensi resesi global 2023. Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat menilai kesiapan dan ketahanan sektor infrastruktur sangat bergantung dengan kelancaran bisnis dan ekosistem pendukungnya. Di antaranya adalah properti dan transportasi publik seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Sementara itu untuk sektor properti, kesiapan dan ketahanannya sangat bergantung dengan daya serap konsumen terhadap produk properti. Sementara daya serap konsumen akan tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini daya serap melalui permintaan yang cukup stabil terlihat dari subsektor pergudangan dan kawasan industri. Sedangkan subsektor hotel dan retail terlihat sedang mulai bangkit dari kondisi pelemahan akibat pandemi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sedang mengkaji wacana kenaikan harga rumah subsidi. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan PUPR, Heri Trisaputra Zuna mengungkapkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan pihak Real Estate Indonesia atau Real Estate Indonesia dan para pemangku kepentingan lain terkait rencana tersebut. Henry berharap dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Di lain sisi, Country Manager Rumah.com Mary Novita menjelaskan, berdasarkan data kuartal 4 2022, harga rumah tapak mengalami kenaikan 5,8% secara tahunan. Pencarian properti sepanjang 2022 didominasi kelas menengah atas dengan harga mulai dari 1 miliar rupiah hingga mencapai 56%. Sementara itu pencarian properti dengan harga di bawah 300 juta rupiah semakin menurun. Merin mengatakan secara umum harga rumah meningkat apalagi ditambah dengan kenaikan harga bahan baku dan biaya modal. Di lain sisi permintaan juga meningkat selama 3 kuartal terakhir seiring pulihnya perekonomian. Sebelumnya, Kementerian PUPR mengatakan siap mengucurkan 30,38 triliun rupiah untuk subsidi 230 ribu unit rumah di 2023. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Lantas apakah pengurangan insentif di tahun 2023 ini akan berdampak besar pada penjualan? Saat ini telah hadir di studio bersama kami Sekretaris Jenderal DPP REI, Bapak Hari Gani, lalu Wakil Ketua Umum DPP Apersi, Bapak Firman Budiman yang akan segera bergabung, dan Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk, Bapak Stefanus Ridwan. Selamat sore Pak Hari Gani dan juga Pak Stefanus Ridwan. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabarnya Pak? Baik, Baik, sehat. Baik, saya ingin mulai berdiskusi dari pelaku usaha dulu, dari Pak Stefanus Ridwan. Boleh Pak dikasih gambaran pasar properti Indonesia saat ini di tengah ketidakpastian global dan juga awan gelap tahun 2023 ini, bagaimana Bapak melihatnya? Saya kira sekarang sudah mulai tampak makin bagus ya. Saya kira untuk hotel dan pusat belanja sudah kelihatan luar biasa majunya. Dan kalau kita lihat di sektor apartemen, saya kira tergantung dari kemudahan yang mereka dapat sekarang ini. Dan sekarang kalau kita lihat bank-bank setelah pandemi ini selesai sudah mulai berani mengucurkan dengan bunga yang rendah sekali, bisa sampai 2,5% per tahun. Dan kemudian kita lihat juga lama pinjamannya itu bisa sampai 20 dan 25 tahun. Ini yang membantu konsumen kita untuk mendapatkan hunian bertingkat yang lebih mudah dicapai. Sehingga dengan uang 3 juta per bulan cicilan saja sudah cukup. Saya kira itu sangat mempengaruhi sekarang. Dan yang penting adalah bagaimana hubungan developer dengan banknya. Kalau hubungannya baik, saya kira skema ini bisa jalan dengan cepat. Dan ternyata banyak bank yang besar-besar mau seperti itu, oke mereka. Iya, berarti pengembangannya ini bergantung kepada bagaimana kemudahan yang akan diterima oleh para customer itu ya Pak ya? Ya, betul. Dengan adanya tawaran dari perbankan dan juga penawaran-penawaran menarik lainnya dari pengembang itu sendiri. Ya. Nah sekarang saya ingin ke Pak Hari Gani. Kalau tadi Pak Ridwan bilang
bergantung pada kemudahan yang diberikan baik bagi pengembang ataupun dari perbankan. Tetapi kita ketahui juga Pak, sekarang PPNDTP yang walaupun terakhir nominalnya 11%, sekarang sudah ditiadakan, yang diperpanjang hanyalah kebijakan LTV ataupun DP 0%. Bagaimana Bapak melihat ini akan mempengaruhi penjualan di tahun 2023 Pak? Iya, jadi penjualan tahun 2022 kemarin itu sudah baik ya. Kemudian tahun ini, memang tahun 2022 kemarin baiknya itu sangat-sangat terbantu dengan adanya PPNDTP. Kami mendapat masukan-masukan dari teman-teman pengembang di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota metropolitan, kota besar yang mengcover hampir 70% pasar properti komersial. Itu mereka mengharapkan, sekali lagi, PPNDTP itu diperpanjang. Karena memang kondisi penjualan sudah sudah baik, tapi tetap belum seperti normal sebelum pandemi. Begitu intinya. Belum kembali normal seperti pandemi. Memang apa Pak yang dilihat tidak bisa menarik perhatian dengan adanya DP 0% ini Pak? Sebenarnya gini, yang istilahnya DP 0% itu penting buat kami. Tapi PPNDTP itu lebih istilahnya lebih nendang begitu, karena ada pengurangan PPN ya untuk pembeli. Nah itu yang lebih signifikan manfaatnya buat properti PPNDTP itu. Makanya kami, apalagi waktu PPNDTP kemarin itu, semua produk-produk stok dari landed housing, apartemen itu terbantu sekali penjualannya jadinya gitulah. Jadi sekali lagi, jadi properti ini kalau kita mau lihat insentif yang dibutuhkan itu macam-macam Pak. Mbak, LTV oke, PPNDTP juga ada macam-macamnya lagi. Itu kita perlu semuanya, tidak hanya satu yang diperlukan. Jadi sekali lagi LTV bagus, tapi PPNDTP dan kondisi pasca COVID itu lebih signifikan manfaatnya. PPNDTP itu yang paling signifikan berdampak bagi para penjualan properti ya Pak. Saya ingin kembali lagi ke Pak Stefanus Ridwan. Lantas apa Pak yang menjadi tantangan dari pelaku properti di tahun 2023? Kita tahu suku bunga masih ditahan di 5,75 gitu kan, tapi kita nggak pernah tahu kapan kita akan naik. Apakah kenaikan suku bunga ini cukup berdampak nantinya ataupun tingginya harga material? Bagaimana pandangan Bapak? Saya kira yang paling berat buat kita ada kenaikan material sih. Material itu kan kenaikannya ada yang sampai ke 20%, dan ini sangat mempengaruhi harga juga. Nah, tapi saya kira ini juga harus bisa kita atasi dengan proyek kita yang punya daya tarik banyak. Dan kita lihat memang misalnya contohnya apartemen yang standalone rasanya makin susah kita jual. Kenapa standalone? Sebab dia kalah bersaing dengan apartemen yang ada di mixed use. Kalau di mixed use, penghuni ini turun ke bawah aja udah sampai di mall. Ya kan? Ada kantor juga di situ atau ada hotel di situ. Jadi ada kemudahan. Nah, sedangkan ini akan bersaing dengan yang standalone. Apalagi kita sekarang di desainnya sendiri. Di desainnya sekarang kita lihat banyak sekali tambahan-tambahan di apartemen itu. Ada Zen Garden, di mana orang di sana bisa merenung dan kayak bersemedi. Kita ada ini kontemplasi diri. Iya. Terus juga kita lihat di sana ada yang tempat untuk pelari escape. Kalau ada kebakaran itu juga ditata lebih bagus sekarang, sehingga kita bisa lihat keadaan kota sekitar kita. Kemudian ada juga tempat-tempat bukan hanya lobi aja, tapi juga mereka menyediakan buat coworkers. Jadi saya kira tanpa perlu berkantor, dia juga bisa di apartemen itu ngerjain sesuatu gitu. Jadi hal-hal tambahan ini sangat mempengaruhi. Jadi yang perlu adalah semua developer melakukan kreativitas yang lebih. Apa sih yang bisa dibuat supaya orang yang tinggal itu nyaman banget di sana. Bisa tinggal di situ, bisa nyari uang juga dari situ kan. Saya ingin kembali ke Pak Harigani. Pak Harigani, kalau tadi Pak Ridwan menyebutkan kendala yang paling besar ini adalah kenaikan harga material. Nah, bagaimana Anda melihat
pengembang-pengembang lainnya juga mengalami kendala yang sama. Apakah ada yang mulai mengurangi ataupun mungkin memberhentikan produksinya, Pak? Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, jadi gini, kendalanya sekali lagi juga tidak hanya material, kenaikan harga material, ada kendala lainnya juga perizinan dan regulasi. Misalnya. Perizinan. Itu kendala yang menjadi momok kita juga, bukan hanya pengembang landed hosting yang komersial, tapi juga pengembang landed hosting yang rumah subsidi, ya kan? Itu mengalami masalah kendala perizinan. Karena kita tahu sampai Presiden kemarin Pak Jokowi ngomongin soal 3 hal yang soal perizinan yang viral itu. Ada namanya KKPR, itu pengganti izin lokasi, ada PBG, pengganti IMB, dan izin lingkungan. 3 hal ini Presiden minta supaya pembantu-pembantunya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena ini adalah produk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang sudah menjadi Perpu. Ini yang menurut Pak Presiden harus dibereskan. Sampai hari ini itu masih menjadi kendala. Bahkan kami, karena kami tidak bisa menunggu Mbak ya, kami tetap harus berproduksi anggota REI ya kan. Nah, kami tidak bisa menunggu kementerian-kementerian itu mengharmonisasikan dan menyempurnakan perizinan yang ada di bawah OSS berbasis risiko itu. Kami bahkan tanggal 15 kemarin, Februari, kami meluncurkan namanya Helpdesk Perizinan untuk anggota REI khusus ya kan, yang kami membantu anggota-anggota kami ya kan, DPP dan DPD itu untuk kalau ada masalah-masalah hambatan dalam perizinan, itu yang kami lakukan. Oke, selain kenaikan material, ada juga kendala terkait perizinan regulasi. Nanti saya akan tanya lebih lanjut terkait kedua hal ini bersama dengan Pak Haryegani dan juga Pak Stefanus Ridwan. Namun pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita harus jeda sejenak, tetaplah di CNBC Indonesia karena usai jeda akan ada narasumber baru yaitu Wakil Ketua Umum DPP Apersi Bapak Firman Budiman yang akan segera bergabung. Dalam spesial program Properti dan Infrastruktur, Outlook akan kembali sesaat lagi.